Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya sedikit menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia ini sangat besar ya. Di angka 217 triliun dan yang terkumpul, yang baru terhimpun itu baru 1% saja. Ya, penyebabnya sangat banyak ya, diantaranya adalah edukasi, kemudian regulasi, dan yang lain-lain. Ini sehingga sebenarnya potensi zakat di kita itu besar, tetapi yang baru teroptimalkan itu baru sedikit. Nah, kemudian kita lihat ini manajemen zakat ini saya ambil dari negara-negara yang sudah menerapkan zakat secara baik ya. Dari mulai strukturnya, lembaga zakat. Di negara-negara Islam yang lain yang sudah menerapkan zakat dengan baik, itu secara struktur pemerintahan ini setingkat kementerian, menteri. Gitu. Yang kita kenal dengan Wizaratul Auqaf. Ya. Menteri zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Gitu. Setingkat menteri, artinya dia langsung bertanggung jawab kepada presiden. Artinya mempunyai power, mempunyai kekuatan secara struktur di pemerintahan dan dia punya kewenangan yang powerful gitu. Sehingga bisa menekan atau memaksa untuk membayar zakat. Kalau kita bandingkan di Indonesia hari ini ya Indonesia belum. Indonesia baru lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga charity gitu ya. NGO gitu ya. Misalkan Rumah Zakat, kemudian Dompet Duafa Republika, dan lembaga-lembaga zakat yang lainnya. Yang milik pemerintah juga ada Bazda, ada Baznas kayak gitu. Itu secara struktur di pemerintahnya juga belum terlalu kuat karena itu bagian sub dari Departemen Agama. Itu pun di Departemen Agama itu di bagian apanya gitu. Artinya secara struktur ke pemerintahan itu belum terlalu kuat. Nah, kemudian ini ada penghimpun, pengelola, pendistribusi. Ini. Jadi yang sekarang sedang dilakukan oleh para lembaga zakat ini adalah bagaimana mengelola zakat ini. Jadi ketika pendistribusian zakat yang tadi ya, yang prioritas fakir miskin, ini ada dua kategori. Gitu. Jadi lembaga-lembaga zakat ini membagi dua kategori ketika mendistribusikan zakat. Jadi ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Maksudnya apa? Misalkan yang dilakukan oleh rumah zakat. Jadi ketika mendistribusikan zakat kepada wanita jompo yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, pada fakir ya, ataupun miskin, itu biasanya konsumtif berupa uang tunai atau paket sembako gitu. Tapi kalau misalkan memberikan atau mendistribusikan zakat ini kepada secara fisik dia kuat ya, itu berupa produktif. Jadi berupa modal supaya dia bisa berusaha, atau kalau dulu ada istilah masyarakat ternak Nusantara gitu kalau di rumah zakat itu yang saya tahu. Jadi diberikan bibit 2 ekor kambing, akhirnya kambingnya beranak, kemudian bisa dijual, kemudian 70% untuk para penerima manfaat masyarakat ternak Nusantara ini, 30%-nya disimpan di rumah zakat. Ya walaupun sesungguhnya 100% itu adalah milik mereka. Tapi itu diajarkan supaya mereka belajar berusaha mandiri sehingga ketika sukses mereka bukan lagi mustahik tetapi justru mereka menjadi muzaki. Nah, ini dalam sistem pengelolaan dan pendistribusian di konsep zakat modern. Jadi tidak hanya mendistribusikan begitu saja, tidak. Tapi ada dua kategori. Ini mana nih? Ini konsumtif, ini produktif gitu. Ya, anak-anak muda yang bisa berusaha diberikan
pelatihan skill gitu, misalkan pelatihan menjahit, ada ternak itik, ternak kambing, kemudian ada skill-skill usaha yang lainnya. Dan itu modalnya adalah dari uang zakat yang dikelola. Ada Dewan Fatwa Zakat, ada petugas zakat, ada akuting zakat, ada polisi zakat bahkan. Ya. Polisi zakat ini adalah, jadi ketika misalkan mendatangi sebuah perusahaan yang itu nggak mau membayar zakat, maka dikawal oleh polisi zakat namanya. Ya, polisi zakat ini mengawal kalau ada apa-apa terhadap, ada ancaman ataupun apapun, intimidasi terhadap para petugas zakat yang menagih ke perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan zakat ini sebagai pengurang pajak. Ya. Artinya ketika misalkan dia berkewajiban membayar pajak 1 juta misalkan, biar gampang hitungnya, ketika dia sudah membayar zakat 500.000, berarti kewajiban membayar pajak hanya tinggal setengahnya karena dia sudah membayar zakat. Jadi zakat ini pengurang pajak. Termasuk juga investasi zakat. Investasi zakat itu maksudnya tadi, jadi yang produktif. Jadi harta zakat sebenarnya tapi diinvestasikan, dijadikan modal usaha, dijadikan untuk pelatihan-pelatihan yang memang penerima manfaat zakat ini usia-usia produktif. Nah, itu diberlakukan seperti itu. Sehingga dengan konsep seperti ini sangat luar biasa manfaatnya ya. Ada banyak di contoh-contoh di beberapa negara itu sekolah gratis, memberikan beasiswa kepada dunia bahkan ya. Kemudian ada rumah sakit gratis itu dari investasi zakat ini. Misalkan yang kita kenal Al-Azhar University di Mesir atau di negara-negara Timur Tengah yang lainnya, di tempat saya dulu kuliah juga seperti itu. Kenapa mereka bisa memberikan beasiswa kepada warga mahasiswa luar negeri, bahkan setiap tahun meningkat yang mendapatkan beasiswa ini karena zakatnya dikelola dengan baik. Jadi masuk kategori investasi zakat. Nah, ini sangat luar biasa ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya, ketika zakat ini memang dikelola dengan baik. Jadi secara strukturnya, secara pengelolaannya, secara pendistribusiannya, ini ketika dikelola dengan baik, ini sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat potensi zakat di Indonesia itu sangat besar. Dan yang baru terserap hanya sedikit. Ya mungkin sekarang kalaupun meningkat dari 1%, ya saya kira-kira sih paling sekarang di angka 2% lah. Di angka 2%, paling tinggi 3%. Karena sifatnya masih NGO. Secara struktur di pemerintahan negara kita belum terlalu kuat.